Hai, perkenalkan saya Zulia, CGP Angkatan 8, Kabupaten Seluma. Koneksi antar materi modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial emosional kaitannya dengan modul yang lain, baik modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 sampai dengan modul 2.1. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pertanyaan pemantik kedua, apa kaitannya pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Sebagai seorang guru, kita harus memiliki pemahaman dan kemampuan mengenal serta mengelola diri, mampu menempatkan diri dan melihat perspektif orang lain, atau keterampilan kita berempati, juga mampu bekerja sama mengelola konflik. Seorang guru juga harus mampu membuat pilihan-pilihan yang konstruktif dengan perilaku interaksi sosial berdasarkan standar etika, pertimbangan keamanan dan keselamatan, serta norma sosial. Guru juga harus mampu mengelola emosi dan bisa fokus untuk mencapai sebuah tujuan dari pembelajaran. Seperti halnya 5 kompetensi dalam pembelajaran sosial emosional pada modul ini. Dengan mindfulness atau kesadaran penuh mempunyai korelasi yang tinggi terhadap kesadaran diri sebagai kompetensi pembelajaran sosial dan emosional. Sehingga guru dapat merespon secara lebih baik bukan hanya pada well-being diri kita, tetapi dapat membantu kita menjadi role model pengembangan kompetensi sosial dan emosional murid-murid di sekolah. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari pada modul-modul sebelumnya? Yang pertama, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun murid sesuai kodratnya dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk menciptakan pembelajaran yang demikian, kita membutuhkan sosial emosional supaya anak merasa nyaman dulu dan siap untuk belajar. Yang kedua, sosial emosional ini dilakukan secara kolaboratif yang tidak hanya melibatkan guru dan siswa saja, namun bisa dilakukan ke seluruh guru dan TU di sekolah. Hal tersebut sesuai dengan nilai guru penggerak yang bersifat kolaboratif. Yang ketiga, untuk menciptakan pembelajaran sosial emosional juga membutuhkan guru sebagai pemimpin pembelajaran. Dengan begitu, guru mampu menciptakan pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk murid. Kemudian yang keempat, pembelajaran sosial emosional juga menuntun siswa pada pembelajaran budi pekerti, di mana hal tersebut sesuai dengan filosofi KHD. Kemudian yang kelima adalah pembelajaran sosial emosional juga berkaitan erat dengan budaya positif murid, karena penerapan teknik stop bisa dilakukan dengan penerapan segitiga restitusi. Sebelum restitusi, guru bisa mengajak murid melakukan teknik stop. Selanjutnya, pembelajaran sosial emosional dan pembelajaran berdiferensiasi saling menekankan kebutuhan belajar anak yang harus terpenuhi demi mewujudkan murid yang mampu bertanggung jawab. Yang ketujuh, pembelajaran sosial emosional juga mengajarkan murid mandiri untuk mengontrol emosinya, mampu mengelola diri sehingga bisa fokus dalam melaksanakan pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang kedua adalah, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwasanya pembelajaran di sekolah itu hanya untuk mendapatkan nilai yang bagus di rapot saja. Mempunyai nilai budi pekerti dapat ditanamkan dari memberikan pembiasaan dengan menerapkan budaya positif sudah cukup untuk anak, sehingga mampu menciptakan murid yang baik dan berprestasi. Setelah mempelajari modul ini, ternyata seorang murid memang membutuhkan nilai dan budi pekerti yang baik. Namun untuk menumbuhkannya, kita memerlukan kesadaran diri yang tinggi sehingga mampu memahami perasaan sendiri dan orang lain, mampu manajemen diri, mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga dapat peduli terhadap orang lain, mempunyai rasa welas asih, kesadaran
berelasi agar dapat berkolaborasi dengan orang lain, serta dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari. Yang pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen emosi, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menerapkan kesadaran penuh mindfulness dengan menerapkan teknik stop, di mana hal tersebut tidak hanya berdampak pada well-being diri kita, tetapi dapat membantu kita menjadi role model bagi pengembangan kompetensi sosial emosional murid-murid di sekolah. Yang ketiga, menerapkan 4 indikator PSE yang kaitannya dengan kelas dan sekolah, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan karyawan di sekolah. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Perubahan bagi murid saya, yang pertama, dalam praktik mengajar menciptakan kegiatan pembelajaran yang hangat dan menyenangkan, membuat murid menjadi lebih aktif dan tertib selama proses pembelajaran. Perubahan yang kedua yaitu menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah dengan praktik guru dan gaya interaksi dengan murid. Selanjutnya, perubahan bagi rekan sejawat. Yang pertama, setelah melakukan diseminasi kepada rekan guru, mereka lebih memahami dan menyikapi sosial emosional murid saat pembelajaran di kelas. Yang kedua, saat rapat pembentukan kepanitiaan hingga pelaksanaan acara 17 Agustus, mereka menjadi lebih kompak dan bertanggung jawab atas perannya dalam memeriahkan kegiatan tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.